Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hujan deras yang mengguyur wilayah Sukabumi mengakibatkan sejumlah jembatan terputus, warga pun terisolasi. Tak kunjung dapat bantuan, sepasang lansia di Subang terpaksa bertahan hidup di dalam tenda darurat. Kepergok warga saat mencuri motor, seorang residivis curanmor di Garut diarak ke kantor polisi. Tak kunjung mendapat bantuan, sepasang lansia di Subang terpaksa bertahan hidup di dalam tenda darurat berukuran 2 x 3 meter. Biaya membuat mereka tak lagi bisa membangun rumah yang telah ambruk dihantam angin kencang November lalu. Gurat kesedihan tampak jelas di wajah Udin dan EN. Warga lansia Dusun Kertamukti Subang ini sempat dijanjikan pemerintah untuk mendapat bantuan pembangunan rumah. Namun janji tinggallah janji. Hingga tahun nyaris berganti, keduanya masih tinggal di tenda pengungsian yang dibangun seadanya. Tak hanya berdua, mereka harus berbagi di tenda sempit ini bersama anak dan cucunya. Ya, orangnya jadi nama sama cucu. Ya sekarang bagaimana tuh udah nggak punya apa-apa, jangan tenda tidurnya. Ini kalau hujan bocor nih? Nggak bocor, terlalu mah. Tapi yang tenda dikasih ibu kan udah hancur. Saya tuh minta dibangun lagi lah gitu. Yang penting mah saya bisa tidur gitu, enak ya. Kalau sekarang ada nggak kekhawatiran tidur di sini? Ya khawatir sih khawatir, tapi kan bagaimana sih yang orang nggak ada lagi? Pihak desa telah mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah, namun hingga kini belum ada kabar. Itu sebenarnya sudah mengupayakan mengupayakan semuanya lah. Dari kita sudah mengajukan proposal ke Dinas Sosial, terus kita juga sudah swadaya untuk harus bisa jadi bagus lagi, mah kita juga sama tersendat sama anggarannya, sama ya pokoknya semuanya lah. Ya kami selaku warga di sini, saya kepala dusunnya di sini sudah mengupayakan semampu saya gitu, mengupayakan semuanya, tapi ya gimana anggarannya belum turun aja dari dinas sosialnya. Udin dan keluarganya berharap pemerintah membantu menyediakan material bangunan agar rumah bisa kembali dibangun. Di masa tuanya, Udin dan istrinya EN hanya berharap bisa hidup tenang dan tinggal di rumah yang layak. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Kepergok warga saat mencuri motor, seorang residivis curanmor di Garut jadi bulan-bulanan masa dan diarak ke Mapolsek Cisurupan. Pemuda ini hanya bisa terdiam saat digeruduk massa. Pasalnya ia kepergok warga saat hendak mencuri sepeda motor milik warga Cisurupan, Kabupaten Garut. Pencuri motor ini sempat bersembunyi dengan masuk ke dalam rumah kosong. Pelaku langsung jadi bulan-bulanan warga dan diarak warga ke kantor polisi. Seolah tak kapok, pelaku bernama Deden Ahmad Hanafia merupakan residivis kambuhan kasus curanmor. Pelaku baru keluar penjara 5 bulan lalu. Ia mengaku kembali mencuri motor untuk membayar hutang. Kronologisnya pas waktu kejadian setengah 7 malam, itu motor memang tidak terkunci. Motor sempat didorong, pas sempat didorong diketahui sama pemilik dan akhirnya motor dikejarlah si pelaku. Dia sembunyi di rumah kosong. Nah di rumah kosong itu akhirnya ditemukan sama warga, ya akhirnya bukan diarak sih sebenarnya. Diantarlah ke kantor polisi. Itu sempat diamuk dulu nggak Pak? Ya sempat sih, cuman nggak ini ya, bisa dihalau juga. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara di atas 5 tahun. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut.
Program MBG tetap berjalan meskipun sekolah sedang libur. Dengan sistem rapel, pembagian MBG diwarnai antrean. Namun saat melihat isi dari MBG, tak sedikit orang tua siswa yang kecewa. Sekolah boleh libur tetapi tidak untuk makan bergizi gratis. Program unggulan pemerintah ini tetap berjalan meski dengan sistem rapel dan bentuknya yang cukup berbeda. Sebut saja di SD Negeri Gunung Limpung, Cipedes, Kota Tasikmalaya. MBG untuk 3 hari dijadikan satu. Isinya, 2 susu, 1 pisang, 2 lembar keju lapis, dan 2 roti. Beberapa di antaranya tidak dalam kondisi baik. Ada yang disemuti, ada juga yang sudah terbuka. Melihat isi dari MBG kering untuk 3 hari, orang tua pun menilai jika harga paket MBG tak sampai Rp10.000 per porsi. Kalau dihitung dari jumlah per anak dapat 10.000, kayaknya kurang. Kalau biasa belanja sih ya sama, susu 3.000. Kalau misalkan anak yang dari kelas bawah kan 3.000 atau 3.500. Terus kalau roti 3.000. Buah-buahan tergantung buahnya apa. Buahnya apa ya? Kalau yang ini susu 2 sama regal ini berapa berarti? 7.000. 7.000 ya? 7.000 atau 8.000. Susunya 7.000, gimana? 8.000. Ini ada yang 3.500. Kalau yang ini yang buah, roti, keju, buah? Roti 5.000 sama buah sekitar 7.000-an. Oh, jadi Di SMP Negeri 5, ratusan siswa harus mengantre panjang untuk mengambil paket MBG yang dirapel 3 hari. Isinya tak jauh berbeda, 2 apel, 2 lembar keju, 2 susu, dan roti. MBG yang tersisa karena siswanya tak mengambil akan diberikan ke pihak yang membutuhkan dengan seizin SPPG. Di sini kan ditunggu sampai jam 12 siang. Jadi suka ada sisa. Jarang lah, paling 1-2. Tapi kalau 1-2 orang tidak hadir seperti biasanya sekolah ya kita suka konfirmasi ke penerima. Dapurnya. Jadi mohon diridhokan apabila yang tidak hadir misalkan dikasihkan ke penjaga sekolah. Penyaluran MBG selama periode libur dan cuti bersama Natal dan Tahun Baru tertuang dalam Surat Edaran Kepala BGN nomor 8 tahun 2025. Adanya penyaluran MBG di musim libur bergantung kesediaan dan kesepakatan antara SPPG dan pihak sekolah, termasuk penggabungan jadwal distribusi makanan dalam beberapa hari yang dibagikan sekaligus. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Petugas gabungan memberikan tindakan tegas terhadap awak bus nakal yang melanggar aturan saat masa libur akhir tahun. Selain diberi stiker dilarang beroperasi, kendaraan juga diminta putar balik. Petugas gabungan menggelar razia sekaligus ramcek kendaraan, terutama bus dan mobil travel yang akan menuju objek wisata di kawasan Ciwidey, Kabupaten Bandung, di depan gerbang eksit tol Soreang. Selain pemeriksaan kelengkapan administrasi kendaraan, petugas secara detail memeriksa fisik mulai kondisi ban, kemudian kemudi, rem hingga kondisi kesehatan awak kendaraan. Hasil pemeriksaan, petugas masih menemukan masa uji berlaku kelayakan atau KIR kendaraan bus dan kendaraan travel sudah habis dan membahayakan penumpang. Petugas memberikan sanksi tegas berupa surat tilang hingga meminta pengendara putar balik dan tidak melanjutkan perjalanan. Petugas menyiapkan kendaraan pengganti bagi wisatawan yang akan melanjutkan perjalanan ke objek wisata.